kisah yang akan aku ceritakan malam ini Wak dikirim sama Wak kita yang bernama Keira dari Banten. Halo Keira. Nah jadi Wak kisah ini dialami oleh neneknya Keira yang bernama Nenek Marni pada tahun 1970-an. Dan untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, di video ini aku akan langsung menyebut nama tokoh-tokohnya aja Wak ya. Nah jadi ceritanya pada tahun 1970-an itu Marni ini harus menghidupi 4 orang anaknya sendirian Wak, karena suaminya baru saja meninggal dunia. Nah keempat anak Marni ini masing-masing bernama Siti anak pertama, kedua Sari anak kedua, ketiga Yuni anak ketiganya, terus yang keempat ada Asep anak bungsunya. Nah setelah suaminya ini meninggal Wak, untuk menghidupi keempat anaknya, Marni ini terpaksa bekerja sebagai kuli penumbuk padi di tempat penumbukan padi atau dikenal dengan sebutan lesung. Nah di desanya Marni ini Wak hanya ada 2 lesung aja yang memang biasanya dijadikan sumber penghasilan oleh warga-warga desa. Lesung pertama berlokasi di tepi jalan besar dekat sama pemandian umum, sementara lesung kedua ini agak jauh Wak, terletaknya di area semak-semak yang jauh dari keramaian, dan lesung kedua ini juga memang terkenal angker tuh. Nah setiap harinya Marni ini bekerja di 2 tempat itu secara bergantian, tapi akhir-akhir ini si Marni ini lebih sering bekerja di tempat pertama yang dekat sama jalan besar itu karena tempat itu juga kebetulan tidak jauh dari rumahnya. Nah selama bekerja di lesung pertama itu Wak, Marni ini sama sekali tidak pernah mengalami kejadian-kejadian mistis, aman-aman aja semuanya. Sampailah pada suatu hari Marni ini mulai mengalami sebuah gangguan aneh. Jadi ceritanya hari itu pekerjaan si Marni ini jauh lebih banyak dari biasanya Wak. Dan sampai waktu sudah maghrib tiba Wak, Marni ini masih berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Belum selesai juga pekerjaannya itu. Nah di sisi lain karena mama yang nggak balik-balik, Asep anak bungsunya ini memutuskan untuk menjemput ibunya, menjemput Marni yang ada di lesung pertama. Setibanya di sana Asep ngajak mamanya pulang kan. Bu ayolah bu pulang bu, udah jam segini loh kata gitu. Oh iya nak bentar lagi bu, selesaikan dulu nih, dikit lagi selesai kata Marni. Dah Marni pun lanjut lagi kan bekerja sampai akhirnya tugasnya selesai Wak. Nah setelah selesai Marni pun mengajak si Asep pulanglah ini ke rumahnya. Baliklah mereka berdua. Nyampe di rumah Marni ngerasa gerah Wak, keringatan dia akan bekerja seharian ya kan. Nah karena risih Marni pun bergegaslah mandi di pemandian umum yang ada di desa situ. By the way memang zaman itu kan di desanya Marni atau mungkin di beberapa desa belum ada toilet kan Wak di rumahnya. Jadi kalau misalnya mau mandi ya terpaksa harus memakai pemandian umum yang dipakai sama warga-warga lain. Dan pemandian umumnya kan ada dekat si lesung pertama itu. Nah pas Marni ini mau pergi mandi Wak, Sari anak keduanya nanya ke mamanya, ibu yakin mau mandi malam-malam kayak gini? Emang ibu nggak takut? Jalan ke sana kan serem bu, aku anterin aja lah ya kata dia gitu. Oh udah nggak usah, kamu di sini aja di rumah aja jaga adekmu kata. Oh ya udahlah bu, hati-hati ya kata si Sari kayak gitu. Nah dah setelah berpamitan dengan anaknya, Marni pun segera pergi ke